alaihissalam kada pernah tertawa. Yang biasanya penyanyi berseri-seri, dia tidak pernah tertawa lagi hingga menyusulnya pada saat yang dinanti-nanti. Jadi dia menantikan saat itu yang abahnya janji kamu yang pertama susul. Beliau wafat 6 bulan setelah Rasulullah, hampir umur 30. Kemudian ketika beliau wafat, datanglah Sayyidah Aisyah melayat Sayyidah Fatimah. Kada dibukakan pintu. Janganlah anda masuk, maafkan. Bingung Sayyidah Aisyah, lapar sama ayahnya. Siapa ayahnya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang mulia. Kenapa saya kada boleh masuk jarah? Sayyidah Fatimah amatlah berduka atas perpisahan ini. Tak pernah terlihat tertawa setelah itu hari. Alaihissalam kada pernah tertawa. Yang biasanya penyanyi berseri-seri, dia tidak pernah tertawa lagi. Dan memang sudah tidak, ya ada keluar menurut riwayat, tapi kemudian beliau sakit. Jadi sedih-sedih membawa sakitnya. Dan dia pesan sama Sayyidina Ali untuk tidak sampaikan ke orang dia punya sakit. Sayyidina Ali sendiri suaminya yang merawatnya. Oke, tanpa memberitahu siapa pun. Oke. Nah, jadi tidak pernah tertawa lagi. Oke. Sampai kapan tidak pernah tertawa? Hingga menyusulnya pada saat yang dinanti-nanti. Jadi dia menantikan saat itu yang abahnya janji kamu yang pertama susul. Jadi dia tidak tertawa sampai nyusul, sampai saat yang kan menanti adalah yang menanti. Nah, dia nantikan itu pertemuan. Oke. Hingga menyusulnya pada saat yang dinanti-nanti. Beliau wafat 6 bulan setelah Rasulullah. 6 bulan, setengah tahun. Pada Itsnain ini atas perbedaan riwayat, ada riwayat yang beda, oke, tapi yang masyhur, oke, diantaranya pada Itsnain, hari Senin, 2 Ramadan, oke, tanggal hari yang kedua di bulan Ramadan 11 Hijrah, tahun 11, oke. Berusia hampir 30 tahun qamariyah, hampir umur 30 menurut bulan, usia bulan, bukan usia matahari yang bujur, sesuai dengan bulan. Pian kalau ngitung Masehi lebih muda ya, kada mau pian ngitung Hijriah, lebih tua kah? Umur pian tuh nah Hijriah itu lebih pas. Terdapat riwayat berkata Az-Zahra, ada riwayat Az-Zahra yaitu saya berkata kepada binta Umais Asma, ya, karena saya mau samakan akhirnya Hamzah, jadi binta Umaisnya yang saya dulukan. Az-Zahra, kalau Umais bintu Asma bintu Umais, akhirnya nggak sama ya lah. Bintu Umais, putrinya si Umais. Siapa ngarannya putrinya Umais? Asma. Siapa ngarannya? Asma. Siapakah Asma ini? Wanita beruntung ya. Asma bintu Umais. Bila ini adalah saudari sekandung, sedikit manakibnya Asma bintu Umais ya, biar pian kenal Asma bintu Umais. Beliau ini adalah saudara kandung Salma bintu Umais. Dia punya saudara perempuan namanya Salma. Siapa Salma? Salma itu istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ipar sama Hamzah, si Asma lah. Dan salah satu
di antara saudara perempuannya yang seibu, artinya lain abah ya, lain abah satu ibu, yaitu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Maimunah bintul Harith. Ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ngarannya Maimunah. Oke. Bintul Harith ini saudara Asma, tapi lain abah. Asma bintu Umais, Maimunah bintul Harith, ibunya sama. Ya. Juga saudara dari, jadi dia ipar Nabi juga, salah si Asma ini. Ya. Dia juga saudara seibu Zainab bintu Khuzaimah, istri Nabi SAW. Berarti Zainab dan Maimunah itu saudara istri Nabi, tapi lain abah. Salma bintu Umais, Maimunah bintul Harith, Zainab bintu Khuzaimah, abahnya lain, ibunya satu. Juga Lubabah, ngaran saudarinya, dia juga istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Jadi ini perempuan-perempuannya banyak menikah dengan keluarga Nabi SAW. Beliau sendiri Asma ini itu adalah awalnya istri dari Sayyiduna Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyiduna Ali, ya, sepupu Nabi SAW. Ja'far At-Tayyar, julukannya Ja'far ini At-Tayyar, yang terbang. Kenapa? Beliau di peperangan Mu'tah diutus oleh Nabi SAW kan. Itu dia pegang panji perang tuh, dipotong tangannya yang kanan, dia pegang dengan kiri, lalu tangan kirinya dipotong juga, dia kempit begini, panjinya, dibunuh dia. Oke. Maka SAW melihat dia punya tangannya digantikan apa? Sayap. SAW terbang Sayyidina Ja'far mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu SAW dengan istrinya, dengan Asma, dengan anak-anaknya, dia bilang waalaikumsalam, kata Nabi. Ja'far rohani ya, ini kadang melihat, mengucapkan salam sama Nabi SAW, dan Rasul sampaikan yasiru ma'al malaika, terbang bersama malaikat. Ada Ja'far, oke, At-Tayyar bin Abi Thalib, sepupu Nabi, kakak Sayyidina Ali. Nah ini Asma istrinya, oke. Kemudian setelah syahid Ja'far ini, si Asma ini dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menjadi istrinya Sayyidina Abu Bakar. Oke. Nah, sepeninggal Sayyidina Abu Bakar dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Nah, mantan ipar. Jadi dia punya suami Ja'far, Abu Bakar, Ali radhiyallahu an. Ada Asma bintu Umais. Dia dekat dengan Sayyidah Fatimah. Dia ikut merawat Sayyidah Fatimah karena maruai, bujur maruai lah bahasa Banjar, betul? Maruai, ya. Jadi suami saudara, suami Asma kan sama suami Fatimah saudara, jadi dia maruai kan? Jadi pernah Sayyidah Fatimah berkata kepada Asma bintu Umais, apa jaranya? Jar Sayyidatuna Fatimah, inni astaqbihu ma yusna'u bin nisa, yutrahu 'al mar'ati thawba fa yasifuha. Apa jarnya? Sungguh aku sangat tak senang, jar Sayyidah Fatimah, saya enggak senang, saya pikir
Dipikirin sama saya. Saya dapatnya memikirkan. Ya Asma, saya ini kada K7. Lah, kada K7 apa? Yang dibuat pada jenazah perempuan. Tahu jenazah mayit tapi perempuan. Yaitu hanya sehelai kain di atas badan. Jadi dulu, tapi sekarang kada loh. Sekarang ini kan di sini di Indonesia kan pakai usungan mayat itu kan tertutup lah. Mau laki kamu binian kada kelihatan loh. Nah, itu bagus. Dulu kada ada tutupnya. Jadi jenazah itu nampak. Oke. Lakian kah, binian kah. Nah, saya dapatnya pikirkan, saya kada setuju nih. Kalau binian nih kada ada tutupnya. Walaupun sudah mati. Ya lah. Sampai segitunya Sayyidah Fatimah. Hanya sehelai kain di atas badan. Betul, ditutupi kain kafan tapi sehelai saja. Saya tidak senang. Hingga Asma pun coba mengusulkan, loh, sungguh aku sangat tak senang yang dibuat pada jenazah perempuan. Hanya sehelai kain di atas badan. Hingga Asma pun coba mengusulkan. Sayyidina Asma kemudian mengusulkan begini katanya. Ya binata Rasulullah, ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah. Wahai putri Rasulullah, aku tunjukkan yang kulihat di Habasyah. Jadi Sayyidatuna Asma ini, beliau ini waktu muslimin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, 4 Asma ini. Oke? Dan hijrah ke Madinah dia ikut. Maka di antara julukan Asma ini Sahibatul Hijratain. Sahibatul Hijratain, seorang perempuan yang ikut hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi sahabiah ya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi laki. Sahabat Nabi perempuan sahabiah. Maksudnya orang yang pernah melihat Nabi itu sahabat. Oke? Apa diusulkan? Lalu Asma mengambil pelepah kurma. Diambil pelepah kurma yang masih basah dan dilekuk-lekukkannya. Kan tahu pelepah kurma, yakni batangannya itu loh, daunnya lalu ditekuk-tekuk. Ya kah? Atau pelepah itu yang di batangnya loh. Dia lekuk-lekukkan begitu sama Asma, pintar. Kemudian ia letakkan kain rata di atasnya, jadi pelepah itu dilekuk-lekuk gini, lalu dia menggambarkan kepada Sayyidah Fatimah, lalu ditaruh kain di atas. Nah, gitulah. Maka berkata Sayyidah Fatimah, ma ahsana hadza wa ajmalah. Kata Sayyidah Fatimah, alangkah bagusnya ini. Ya, bagus. Kadang nempel di badan. Ya, seperti sekarang tuh. Nah, tertutup. Alangkah bagusnya ini. Idza mittu. Ini wasiat Sayyidah Fatimah. Idza mittu faghassilini anti wa Ali. Wa la yadkhulanna ahadun alaihi. Bila aku wafat nanti, mandikan aku, kau dan Ali. Ini wasiatnya, yang mandikan itu saja kau. Akhirnya jadi istri Sayyidina Ali ya. Tapi sebelumnya Sayyidina Abu Bakar. Jangan seorang pun kau izini pesan dia. Kau sama Ali saja. Lain orang jangan diizinkan. Kemudian ketika beliau wafat, cerita singkat wafat, datanglah Sayyidah Aisyah melayat. Sayyidah Aisyah melayat, istri ayahnya ya, Sayyidah Aisyah. Tapi lebih muda dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah lebih muda. Berkata Asma dengan sopan, istri Nabi, dia sopan.
mau melayat Sayyidah Fatimah. Oke. Kada dibukakan pintu sama Asma. Janganlah Anda masuk, maafkan jalan. Tidak boleh masuk. Aisyah pun lapor pada ayahnya. Bingung Sayyidina Aisyah. Lapor sama ayahnya. Siapa ayahnya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang mulia. Kenapa saya tidak boleh masuk jarah? Mau melayat, mau melihat jenazah Fatimah. Tapi Asma kada wani. Sayyidah Fatimah pesan, jangan siapapun masuk. Hanya kau yang di rumah. Ali yang mandikan. Oke, segitunya. Datanglah As-Siddiq berhenti di depan pintu. Datang Sayyidina Abu Bakar, ayahnya, menanyakan pada Asma akan hal itu istrinya. Yalah. Allahu a'lam, apakah istrinya lalu cerai atau sepeninggal Sayyidina Abu Bakar. Yang jelas apakah ini sudah menjadi istrinya? Kan salah satu suaminya Sayyidina Abu Bakar. Mungkin ya. Jadi menanyakan pada Asma akan hal itu. Ya ditanya, kenapa kamu tidak bukakan pintu Aisyah? Ya. Asma pun menjawab, dijawab oleh Asma, beliaulah yang menyuruhku, Fatimah yang menyuruhku, bukan aku sendiri. Apa Sayyidina Abu Bakar jawab? Sayyidina Abu Bakar berkata, setelah mendengar itu, lakukan yang beliau perintahkan kalau begitu. Kedawan Sayyidina Abu Bakar. Oh, ya kan? Mereka semua tahu ini kesayangan Rasulullah. Fatimah bat'atun minni. Fatimah adalah penggalan dariku, kata Nabi SAW. Oke. Ardhani man ardhaha, aghdabani man aghdabah. Yang buat dia senang, buat saya senang. Yang buat dia marah, buat saya marah, kata Nabi. Semua tahu sahabat. Oh, mereka beradab sama Sayyidah Fatimah. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar tahu itu, oh, lakukan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama muhaddis, muarrikh, berkata begini, beliaulah pada masa Islam yang permulaan usungan mayatnya tertutup dengan cara demikian. Nah, tahu sekarang kita ya sejarahnya. Yang pertama kali usungan mayatnya ada kain di atasnya di masa agama Islam ini pertama kali adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sebelumnya kada ada yang pakai tutup. Nah, di sini di Indonesia mau laki perempuan pakai, tapi di sebagian di negeri Arab sana tetap kalau laki masih buka, perempuan yang ditutup. Kalau di sini semuanya tetap bagus. Padahal Sayyidah Fatimah, nah ini yang pertama kali Sayyidah Fatimah, ya. Nah, tahu sejarahnya ya. Ada pula riwayat menyebutkan, riwayat lain ya, Salma Ummu Rafi' menceritakan, Salma ini adalah maulatun Nabi SAW. Ummu Rafi', karena dia punya laki kan ngarannya Abu Rafi', ya, karena si suaminya punya anak ngarannya Rafi', bapaknya si Rafi', dan dia ibunya Rafi', ngarannya Salma. Dia ini maulat al-Qibtiyah, orang Qibti, Mesir. Sahaya, tahu Sahaya? Budak Nabi SAW, tapi Nabi merdekakan, maka disebutnya maula. Ini pian tahu bahasa Arab ya, tuan budak. Jadi si tuan ini bahasa Arabnya maulanya budak, si budak ini maulanya tuan. Jadi kalau dimerdekakan budak itu laki kah perempuan, maka si tuan maulanya, si tuan ini yang memerdekakan ngarannya mu'tiq, yang memerdekakan, mu'tiq, yang memerdekakan ini maula. Lalu yang dimerdekakan mu'taq. Yang kalau pernah baca bahasa Arab ada isim fa'il, ada isim maf'ul.
yaitu subjek dan objek. Subjeknya itu bahasa Indonesia lah, subjeknya mu'tik, taknya kasroh, objeknya, nah, jadi subjek itu pelaku lah. Gimana kan bahasa Indonesia yang melakukan tuh, nah ya subjek, mu'tik, taknya kasroh, yang memerdekakan. Lalu objek penderita gitu kalau bahasa Indonesia ya, objek yang terkena kelakuan tuh, nah, yang dimerdekakan, taknya fathah, mu'tak. Nah si mu'tik ini maulanya mu'tak, mu'tak maulanya mu'tik, sama-sama maulah. Ya pian kalau kada belajar kada apa-apalah, soalnya untuk orang yang belajar ini perlu, walaupun memang budak sekarang kada ada. Cuma maksudnya belajar perlu, kalau belajar fikih tentang faraid, ilmu faraid, warisan ini kada paham kena. Kada paham, ya, kada pernah dilajarin tuh. Nah, di pesantrennya diloncatin juga. Diloncatin kada ada budak nih, padahal kada paham gurunya. Nah, diloncatin. Gara-gara kenapa? Gara-gara dulu waktu dia ngaji sama gurunya kada diajari. Karena maula ini mewaris. Jika tidak ada ahli waris, misal orang mati, kada ada ahli warisnya, anak, kada istri, kada laki, kada ini, kada bapak, kada ada semua. Maula mewarisi. Kalau si yang mati itu mu'tik, maka mu'taknya mewarisi. Oke? Atau mu'tak yang mati, si mu'tik mewarisi. Jadi ahli waris maula itu. Oke? Nah, pian tahulah maula ini. Maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulanya ahlul bait. Yang jadi sahaya ahlul bait, bahkan sudah dimerdekakan. Haram memakan zakat. Padahal maulanya. Pian tahu ahlul bait atau ahlul bait ini Sayyidah Fatimah ini, dzurriyyatnya Muttalib, dzurriyyat Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi ini haram makan zakat. Kada boleh. Nah, maulanya pun haram. Paham? Nah, maulanya Ahlul Bait kada boleh juga. Jadi ada ikatan. Nah, jadi paham maula ya? Nah, ini ada Maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan putri, maulanya Nabi, tuan putri kita. Ya, untungnya dia. Ngarannya Salma. Dia khadimatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelayan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dapurnya itu. Di masa hidup Nabi dia yang si Salma ini, si Mbak Untung. Nah, dia berlanjut. Ya, ini ada sedikit dia punya apa ngarannya, bahwa beliau ini sepeninggal Nabi SAW kan asalnya jadi pelayan di rumah Nabi. Meninggal Nabi SAW dia di tempat Sayyidah Fatimah. Ya, sampai Sayyidah Fatimah wafat. Sayyidah Fatimah wafat, dia kada keluar, tetap di rumah Zainal Ali, membantu di situ. Ya, sampai Zainal Ali, padahal di Madinah ya. Kan di Madinah Sayyidah Fatimah meninggal, wafat. Lalu Zainal Ali ke Kufah, dia ikut ke Kufah untuk membantu di rumah Zainal Ali. Ada si Salmanya luar biasa. Mulai masa Rasul SAW sampai putrinya, sampai Zainal Ali meninggal, Zainal Ali syahid, Zainal Ali terbunuh. Dia ikut Sayyidina Hasan, putranya. Oke? Kemudian wafat Sayyidina Hasan, dia ikut saudaranya Sayyidatuna Zainab bintu Ali bin Abi Thalib di rumahnya sampai wafat. Ada Salma, Ummu Rafi', sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenal pian sama Salma ya. Sama Asma kenal juga ya. Asma bintu Umais.
Salma Ummu Rafi. Salma Ummu Rafi ini menjadi silent. Salma Ummu Rafi menceritakan Fatimah telah berkata padaku, ya Ummah. Dia panggil Ummah, wahai ibu. Panggilan kehormatan. Sayyidah Fatimah panggil Salma ini Ummah, ya Ummah, wahai ibu. Tuangkan air untukku. Ini riwayatnya. Riwayat. Jadi ada perbedaan sama yang tadi. Pesan kamu dan Ali saja. Kada boleh orang masuk. Mana yang bujur? Bisa salah satu. Atau kalau dua-duanya sahih riwayatnya, ya dua-duanya terjadi. Yang di rumahnya ada Asma, dia jagain pintu, kada ada orang masuk, dan itu terjadi. Bisa. Wallahu a'lam. Yang jelas Salma menceritakan bahwa suatu waktu ketika Sayyidah Fatimah hendak meninggal, dia bilangkan, ya Ummah, tuangkan air untukku. Minta dipersiapkan air. Dulu kada seperti kita ini. Ada kamar mandi, ada bak, ada keran. Dulu kada harus disiapkan dulu air di wadah gitu. Lalu beliau mandi alaihissalam. Ini khususiyah. Riwayat beliau mandi. Untuk yang lainnya kada berlaku nih. Kada berlaku. Bahkan Sayyidina Muhammad pun Rasulullah SAW kan tetap itu Sayyidina Ali yang memandikan. Wasiat Nabi juga, Rasul berwasiat. Hanya Ali yang bisa. Jadi Sayyidina Ali yang di dalam. Yang di dalam jenazah yang lainnya ada Sayyidina Miqdad dan saya akan membantu kasih air di luar. Waktu sholat salam jenazahnya. Hanya Sayyidina Ali yang diizinkan sama Nabi, kau yang boleh mandi. Jadi Sayyidina Ali ini sepanjang memandikan dia tidak buka matanya. Padahal memandikan juga pakai kain. Sempat bimbang menurut riwayat Sayyidina Ali. Dimandikan kada. Nabi Muhammad SAW lebih suci dari air. Lebih suci dari air. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian malaikat turun untuk mengatakan mandikan. Nah, ini sebagai syariat. Ini Nabi pun dimandikan. Tapi dalam ruangan itu hanya Sayyidina Ali. Hanya Sayyidina Ali yang diizinkan. Yang lainnya 3 atau 2 orang bantu di luar. Yang artinya yang ada ulama mengatakan yang lainnya diragukan membuka tuh lah, kalau bisa pegang amanah. Diragukan begitu. Sayyidina Ali tutup matanya. Nah ini Sayyidatuna Fatimah menurut riwayat. Lah artinya ini kalau untuk orang biasa ya kalau kawat. Karena mandi itu setelah rohnya keluar. Wajib mandi itu nah. Tapi untuk Sayyidah Fatimah dan terjadi menurut riwayat Imam Al-Badawi begitu. Bi Rasulillahi wal Badawi. Tuh, Al-Badawi, Imam Al-Badawi dia mandi sendiri. Oke. Jadi ini khususiyah. Ini karamah. Oke. Nah, setelah itu buktinya Nabi sendiri dimandikan. Jadi ini riwayat bahwa Sayyidatuna Fatimah pesan kepada Salma, minta kepada Salma untuk dituangkan air dan beliau mandi sendiri mandi. Kemudian berkata padaku, Sayyidah Fatimah berkata padaku, kata Salma, ya Ummah, wahai ibu, yalah, hamparkan tilamku tengah rumah. Itu tilamku tolong hamparkan di tengah-tengah rumah. Setelah berbaring menghadap kiblat. Habis mandi, Sayyidatuna Fatimah berbaring, lalu menghadap kiblat sendiri. Dia berkata, wahai Ummah, masih bisa bicara nih. Wallahi inni maghbadha sa'ah wa qad iktasaltu fala yakshifanna li ahadun kanafa. Dia pesan, demi Allah, saat ini diambil nyawaku. Ini sekarang nih. Ini lagi diambil. Dia masih bicara. Dan telah kumandikan jasadku. Jangan seorang pun membuka tutupku. Lalu sampailah ajal menghampiri. Keluar rohnya yang mulia. Tak lama datanglah Sayyiduna Ali.
Datang suami, ku beritahu pesan sang istri. Sayyidatuna mengatakan begini, dia mandi dan. Maka dilaksanakan wasiat ini. Jadi kalau menurut riwayat ini tidak ada dimandikan lagi. Beliau mandi sendiri. Sayyidatuna Fatimah Zahra, wallahu a'lam. Oke, kan riwayat kita sampaikan. Tersiar berita wafat di Madinah. Oke, akhirnya baru tiba-tiba kaget orang, kada tahu sakitnya. Lalu tersiar berita wafat di Madinah. Berkumpul orang banyak bertakziah. Banyak datangan orang mau takziah. Tahu takziah? Takziah itu tasliyah. Mengunjungi keluarga orang yang kematian dengan tujuan tasliyah. Apa tasliyah? Menghibur. Nah, kita lanjutkan manaqibnya.